Bayangkan Anda telah menjalani hidup selama puluhan tahun, memahami tubuh Anda, mengenal kebiasaan Anda, dan merasa bahwa semuanya masih sama seperti dulu. Tetapi suatu hari Anda mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa sakit, bukan penyakit, tetapi perubahan halus yang sulit dijelaskan. Mungkin sensasi tidak lagi sekuat dulu. Mungkin tubuh Anda tidak merespons dengan cara yang sama. Atau mungkin Anda hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun Anda tidak tahu apa penyebabnya. Dan yang lebih membingungkan, Anda tidak melakukan sesuatu yang berbeda. Inilah yang dialami oleh banyak pria setelah usia 60 tahun. Mereka merasa tubuh mereka berubah, tetapi tidak memahami kenapa. Dan karena topik ini jarang dibicarakan secara terbuka, banyak yang memilih diam dan menganggap ini sebagai bagian dari penuaan yang tidak bisa diubah. Padahal kenyataannya, dalam banyak kasus, bukan aktivitasnya yang menjadi masalah, tetapi cara melakukannya. Kebiasaan kecil yang sudah dilakukan selama puluhan tahun bisa memberikan dampak yang berbeda ketika tubuh Anda berubah seiring usia. Halo, saya Dr. Robert Vance. Selama bertahun-tahun, saya telah membantu banyak pria usia lanjut memahami perubahan dalam tubuh mereka tanpa rasa malu dan tanpa kebingungan. Dan saya ingin Anda memahami satu hal penting sejak awal. Tubuh Anda tidak rusak, ia hanya membutuhkan pendekatan yang berbeda. Sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan dua hal sederhana. Pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60+ agar Anda tidak melewatkan panduan penting seperti ini. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda mulai merasakan perubahan dalam sensasi atau energi tubuh Anda? Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, tulis di kolom komentar di bawah dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang mari kita masuk ke inti masalahnya. Seiring bertambahnya usia, tubuh Anda mengalami perubahan pada sistem saraf, hormon, dan aliran darah. Respons tubuh menjadi lebih lambat, sensitivitas berubah, dan kemampuan pemulihan tidak secepat dulu. Ini berarti kebiasaan yang dulu terasa normal, sekarang bisa memberikan tekanan tambahan pada tubuh. Bahkan sesuatu yang terlihat sederhana bisa mempengaruhi kesehatan jantung, prostat, dan keseimbangan hormon jika dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Dan inilah yang sering tidak disadari. Banyak pria tetap melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, tanpa menyadari bahwa tubuh mereka sudah berubah. Akibatnya, mereka mulai merasakan penurunan tanpa tahu penyebabnya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan pertama yang paling sering terjadi, dan yang diam-diam bisa mengubah cara otak dan tubuh Anda merespons kenikmatan. Ini adalah sesuatu yang mungkin Anda tidak sadari, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Sekarang kita masuk ke kesalahan pertama yang paling sering terjadi, dan dampaknya jauh lebih besar dari yang dibayangkan banyak pria. Kesalahan ini bukan soal fisik, tetapi soal bagaimana otak Anda diprogram ulang secara perlahan, tanpa Anda sadari. Banyak pria mulai mengandalkan stimulasi visual yang sangat intens sebagai pemicu utama. Di usia muda, mungkin ini tidak terasa bermasalah. Tetapi setelah usia 60, sistem dopamin di otak tidak lagi sekuat dulu. Dopamin adalah zat yang mengatur rasa senang, motivasi, dan respons terhadap kenikmatan. Ketika otak terus-menerus terpapar rangsangan yang terlalu kuat dan cepat, ia mulai beradaptasi. Tetapi sayangnya, adaptasi ini tidak selalu baik. Otak menjadi terbiasa dengan intensitas tinggi sehingga rangsangan alami terasa kurang kuat. Inilah yang membuat banyak pria mulai merasa mati rasa secara perlahan. Mereka sering mengatakan, "Saya tidak merasakan apa-apa seperti dulu." Dan mereka mengira ini karena usia. Padahal dalam banyak kasus, penyebab utamanya adalah stimulasi berlebihan yang membuat otak kehilangan sensitivitasnya terhadap hal-hal yang lebih sederhana dan nyata. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi sensasi fisik, tetapi juga koneksi emosional. Ketika otak terlalu terbiasa dengan rangsangan instan, kemampuan untuk menikmati kedekatan yang lebih dalam mulai berkurang. Hubungan menjadi terasa datar, bahkan ketika secara fisik tidak ada masalah besar. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah kebiasaan melakukan aktivitas ini dalam posisi yang tidak mendukung kesehatan tubuh, seperti duduk terlalu lama di toilet. Banyak pria menganggap ini tempat yang paling privat, tetapi secara fisik, posisi ini memberikan tekanan pada area panggul. Ketika Anda duduk terlalu lama dengan posisi membungkuk, aliran darah ke area panggul bisa terhambat. Selain itu, tekanan pada prostat meningkat dan otot dasar panggul menjadi tegang.
Dalam jangka panjang, ini bisa memicu berbagai masalah seperti rasa tidak nyaman di selangkangan, gangguan buang air kecil, hingga penurunan fungsi seksual. Yang perlu Anda pahami adalah, setelah usia 60, sirkulasi darah menjadi faktor yang sangat penting. Setiap posisi yang menghambat aliran darah, jika dilakukan berulang kali, bisa memberikan dampak yang nyata terhadap kesehatan Anda. Solusinya sebenarnya sederhana. Ubah posisi Anda. Pilih posisi yang memungkinkan tubuh lebih rileks dan aliran darah lebih lancar, seperti berdiri atau berbaring. Perubahan kecil ini bisa memberikan perbedaan besar dalam jangka panjang. Sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Jika Anda merasa kebiasaan tertentu mulai mempengaruhi tubuh Anda, tuliskan di kolom komentar. Dan pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60 Plus agar Anda tidak melewatkan panduan penting lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memahami kondisi Anda lebih dalam, tulis di kolom komentar di bawah dan saya akan menjawab Anda satu persatu. Sekarang Anda mulai melihat bahwa masalahnya bukan pada aktivitas itu sendiri, tetapi pada bagaimana Anda melakukannya. Kebiasaan kecil yang tampak sepele bisa memiliki dampak besar jika dilakukan terus-menerus. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan lain yang lebih halus, tetapi sangat mempengaruhi energi, kepuasan, dan respons tubuh Anda secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke kesalahan berikutnya yang sering dianggap sepele, tetapi dampaknya sangat nyata terhadap energi dan kepuasan tubuh Anda, yaitu kebiasaan terburu-buru. Banyak pria membawa kebiasaan ini sejak muda, mungkin karena faktor privasi atau rutinitas. Namun setelah usia 60, tubuh tidak lagi merespons dengan baik terhadap tekanan seperti itu. Ketika Anda terburu-buru, tubuh Anda masuk ke kondisi tegang. Detak jantung meningkat, pembuluh darah menyempit, dan sistem saraf bekerja dalam mode cepat selesai. Dalam kondisi seperti ini, hormon-hormon penting seperti oksitosin dan serotonin tidak memiliki cukup waktu untuk dilepaskan secara optimal. Akibatnya, meskipun Anda mencapai klimaks, tubuh Anda tidak merasakan kepuasan yang sebenarnya. Anda mungkin merasa lelah, kosong, atau bahkan tidak puas tanpa tahu kenapa. Jika kebiasaan ini terus berulang, tubuh Anda akan belajar untuk hanya merasakan sensasi yang dangkal dan singkat. Seiring waktu, sensitivitas mulai menurun, gairah menjadi lebih sulit dipertahankan. Dan banyak pria mulai berpikir bahwa ini adalah tanda penuaan, padahal sebenarnya ini adalah hasil dari pola yang terbentuk selama bertahun-tahun. Kunci utamanya adalah memperlambat. Memberi waktu pada tubuh untuk merespons secara alami. Tidak ada yang perlu dikejar. Ketika Anda memberi ruang bagi tubuh untuk merasakan, respons yang muncul akan jauh lebih dalam dan memuaskan. Sekarang kita masuk ke kesalahan keempat, yaitu mengabaikan otot dasar panggul. Otot ini mungkin jarang Anda pikirkan, tetapi perannya sangat besar. Otot dasar panggul membantu menopang organ penting seperti kandung kemih, prostat, dan juga berperan dalam kualitas ereksi serta kontrol tubuh. Seiring bertambahnya usia, otot ini bisa melemah, terutama jika Anda sering duduk dalam waktu lama dan jarang melatihnya. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa, tetapi perlahan muncul dalam bentuk ereksi yang melemah, kontrol urin yang berkurang, dan sensasi yang tidak sekuat dulu. Latihan sederhana bisa membantu memperkuat otot ini. Salah satu cara paling mudah adalah dengan mengencangkan otot yang Anda gunakan untuk menghentikan aliran urin, lalu menahannya beberapa detik sebelum dilepaskan. Latihan ini bisa dilakukan kapan saja tanpa terlihat oleh orang lain. Sekarang kita masuk ke kesalahan kelima yang juga sangat penting, yaitu frekuensi yang tidak seimbang. Ada yang melakukannya terlalu sering, ada juga yang berhenti sama sekali. Keduanya bisa memberikan dampak yang tidak baik. Jika terlalu sering, tubuh bisa mengalami kelelahan, iritasi pada prostat, dan penurunan minat terhadap hubungan yang lebih nyata. Sebaliknya, jika terlalu jarang atau berhenti total, aliran darah ke area tersebut berkurang, saraf kurang terstimulasi, dan fungsi tubuh bisa melemah. Keseimbangan adalah kuncinya. Bagi banyak pria usia 60 ke atas, frekuensi sekitar 1 hingga 2 kali dalam seminggu dengan kesadaran penuh sering menjadi titik yang ideal. Ini membantu menjaga sirkulasi, ritme hormon, dan kesehatan jaringan tanpa memberikan tekanan berlebih pada tubuh. Sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Jika Anda mulai menyadari bahwa kebiasaan kecil bisa berdampak besar, tuliskan di kolom komentar. Dan pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60 Plus agar Anda tidak melewatkan panduan penting lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memahami kondisi Anda lebih dalam,
Tulis di kolom komentar di bawah, dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang Anda mulai memahami bahwa perubahan yang Anda rasakan bukan tanpa sebab. Tubuh Anda merespons apa yang Anda lakukan setiap hari, dan dengan sedikit penyesuaian, banyak hal bisa diperbaiki. Di bagian berikutnya, kita akan membahas 2 kesalahan terakhir yang paling sering tidak disadari, tetapi memiliki dampak besar terhadap saraf, jaringan, dan bahkan kesehatan jangka panjang Anda. Sekarang kita masuk ke 2 kesalahan terakhir yang paling sering tidak disadari, tetapi dampaknya bisa sangat dalam terhadap saraf, jaringan, dan kesehatan jangka panjang Anda. Dan yang pertama adalah kebiasaan menggunakan tekanan atau genggaman yang terlalu kuat. Banyak pria melakukan ini karena merasa sensasi sudah berkurang. Mereka berpikir bahwa dengan meningkatkan tekanan, sensasi akan kembali seperti dulu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan berlebihan dapat merusak saraf halus di area tersebut, mengurangi elastisitas jaringan, dan bahkan menyebabkan luka mikro yang tidak langsung terasa. Kerusakan ini tidak terjadi dalam satu hari. Ina bergeming berai. Sedikit demi sedikit. Sampai suatu saat Anda mulai merasakan bahwa respons tubuh semakin menurun. Ereksi tidak sekuat dulu. Sensasi semakin berkurang. Dan dalam beberapa kasus bisa muncul rasa nyeri atau perubahan bentuk. Selain dampak fisik, kebiasaan ini juga mempengaruhi cara otak Anda merespons. Tubuh menjadi terbiasa dengan tekanan yang tidak alami. Akibatnya, rangsangan normal terasa kurang. Ini menciptakan siklus yang sulit dihentikan, di mana Anda terus meningkatkan tekanan untuk mendapatkan sensasi yang sama. Solusinya adalah kembali ke sentuhan yang lebih lembut dan alami. Memberi kesempatan pada saraf untuk pulih dan merespons kembali secara normal. Ini membutuhkan waktu, tetapi sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Kesalahan terakhir, dan mungkin yang paling halus tetapi paling berpengaruh, adalah melakukan semuanya tanpa emosi dan tanpa kesadaran. Banyak pria menjadikan ini sebagai rutinitas mekanis. Dilakukan cepat, tanpa perhatian, tanpa koneksi dengan tubuh sendiri. Ketika ini terjadi, tubuh memang masih bereaksi secara fisik. Tetapi hormon-hormon penting seperti oksitosin dan serotonin tidak dilepaskan secara maksimal. Akibatnya, Anda tidak merasakan kepuasan yang sebenarnya. Yang tersisa hanyalah sensasi singkat tanpa makna. Dalam jangka panjang ini bisa membuat Anda merasa kosong. Bahkan ketika tubuh Anda merespons, pikiran Anda tidak merasa terhubung. Dan ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri serta kualitas hubungan Anda dengan pasangan. Yang perlu Anda pahami adalah, tubuh Anda tidak hanya membutuhkan stimulasi fisik. Ia juga membutuhkan kehadiran, kesadaran, dan niat. Bahkan momen sederhana bisa menjadi lebih bermakna jika Anda benar-benar hadir di dalamnya. Sebelum kita masuk ke bagian terakhir, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60 Plus agar Anda tidak melewatkan panduan penting lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda pernah melakukan kebiasaan ini tanpa benar-benar menyadarinya? Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memperbaiki kondisi Anda, tulis di kolom komentar di bawah dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang Anda sudah melihat gambaran lengkapnya. Bukan satu kesalahan besar. Tetapi beberapa kebiasaan kecil yang jika dilakukan terus-menerus bisa memberikan dampak besar pada tubuh Anda. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya dan memberikan Anda cara sederhana untuk mulai memperbaiki kebiasaan ini secara bertahap dan aman. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, dan ini adalah bagian yang paling penting untuk Anda pahami. Karena semua yang kita bahas hari ini sebenarnya memiliki satu benang merah yang sama. Bukan tentang aktivitasnya, tetapi tentang bagaimana Anda terhubung dengan tubuh Anda sendiri. Banyak pria merasa bahwa perubahan yang mereka alami adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Mereka menyalahkan usia, hormon, atau waktu. Padahal dalam banyak kasus, tubuh hanya merespons kebiasaan yang dilakukan berulang kali selama bertahun-tahun. Dan kabar baiknya, jika kebiasaan itu bisa dibentuk, maka kebiasaan itu juga bisa diperbaiki. Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Justru perubahan kecil adalah yang paling efektif. Mulai dari memperlambat ritme, mengurangi stimulasi berlebihan, memberi perhatian pada posisi tubuh, melatih otot dasar panggul, dan yang paling penting, menghadirkan kesadaran dalam setiap momen. Bayangkan jika mulai hari ini Anda melakukan satu perubahan sederhana. Anda tidak terburu-buru. Anda memberi waktu bagi tubuh Anda untuk merespons. Anda mendengarkan apa yang tubuh Anda rasakan. Dalam beberapa hari, mungkin belum banyak yang berubah.
Tetapi dalam beberapa minggu, Anda mulai merasakan perbedaan. Sensasi mulai kembali. Energi terasa lebih stabil. Dan yang paling penting, Anda mulai merasa lebih terhubung dengan diri Anda sendiri. Ini bukan hanya tentang fisik. Ini tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam beberapa bulan, perubahan itu bisa menjadi lebih nyata. Kepercayaan diri meningkat. Respons tubuh menjadi lebih baik. Dan Anda tidak lagi merasa bahwa usia adalah batasan. Anda mulai melihat bahwa tubuh Anda masih mampu beradaptasi dan berkembang. Yang perlu Anda ingat adalah, ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang konsistensi. Tubuh Anda merespons apa yang Anda lakukan setiap hari. Dan setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan menentukan bagaimana Anda merasa di masa depan. Sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pesan sederhana. Tubuh Anda adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Ia tidak membutuhkan solusi instan. Ia membutuhkan perhatian, kesadaran, dan perawatan yang tepat. Sebelum saya menutup, saya ingin Anda melakukan satu langkah penting. Pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60+ agar Anda tidak melewatkan panduan kesehatan berbasis sains lainnya. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan kepada orang yang Anda pedulikan. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar perubahan kecil apa yang akan Anda mulai hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, tulis di kolom komentar di bawah dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memahami sesuatu yang sangat penting hari ini. Saya adalah Dr. Robert Vance, dan saya percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Jaga tubuh Anda, hargai prosesnya, dan percayalah bahwa Anda selalu bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.